saya Farah Fadila Amru dengan NPM 1210241. Saya dari kelas 2J Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Sriwijaya. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang memperbaiki kompetensi. Memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Ada beberapa konsep dan sejarah kompetensi. Pertama, menurut Margaret Dale 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang disyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Kedua, menurut Michelle Armstrong 1994, kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga ada Training Agency 1988. Kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Komponen kompetensi. Yang pertama ada motivasi atau motivasi yang menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga, skill atau kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Kelima ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Ada beberapa determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yaitu kepercayaan dan nilai, keahlian atau keterampilan, pengalaman, karakteristik personal, motivasi, isu emosional, dan kapasitas intelektual. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, tim kerja, keahlian teknik, orientasi pelayanan, pengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap atau Spencer dan Spencer. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Kelima, validasi model kompetensi. Dan keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Pertama, menetapkan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. 5. Validasi model kompetensi. Yang
keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mendeskripsikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BAE atau metode lain. Keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, mendesain aplikasi. Contoh kompetensi dalam SKJ Lembaga Administrasi 2014. 1. Kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core values LEAN dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama, integritas. Kedua, pembelajaran berkelanjutan. Ketiga, fokus pada stakeholder. Yang keempat, berorientasi pada kualitas. 2. Kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural eselon 1-4 agar mampu memimpin secara efektif. 3. Kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya.